Kakek tua menemukan harimau putih raksasa di hutan Kalimantan. Kisahnya bikin merinding. Kakek Amin mendengar suara menggerit yang lemah. Mengikuti suara itu, ia menemukan seekor anak harimau putih yang kecil dan tampak terluka. Luka-luka di tubuhnya terlihat jelas dan tubuhnya lemah tak berdaya. Tapi sebelum melanjutkan ceritanya, mohon dukungannya untuk channel ini dengan subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Begini ceritanya. Kakek Amin menghabiskan masa senjanya dengan pilu dan kesepian setelah istrinya meninggal dunia. Rumah yang selama ini menjadi tempat mereka berlindung terasa kosong dan sunyi. Tidak ada lagi canda gurau atau obrolan ringan di sore hari bersama orang tercintanya. Keterpurukan kakek Amin dikejutkan dengan sikap anak-anaknya yang tiba-tiba berubah. Mereka yang dulu sangat ia sayangi dan ia besarkan dengan penuh kasih, kini memperlihatkan wajah lain. Anak-anaknya mulai meributkan harta warisan yang ditinggalkan istrinya. Harapan kakek Amin untuk hidup damai bersama mereka tercoreng oleh perilaku anak-anaknya yang merusak rumahnya dan menyakiti hatinya. Malam-malam terasa begitu dingin dan sunyi tanpa selimut atau pelukan hangat. Kakek Amin hanya disertai suara bising kendaraan yang lalu lalang di jalanan desa. Setiap kali melihat keluarga yang tertawa bersama, kakek Amin merasa hatinya hancur berkeping-keping. Ia sering duduk terdiam, mengenang masa lalu yang indah ketika ia dan istrinya masih bersama merawat dan membesarkan anak-anak mereka dengan penuh kasih. Ia tidak pernah membayangkan di hari tuanya ia akan merasakan pahitnya pengkhianatan dari orang-orang yang paling ia cintai. Seiring berjalannya waktu, penderitaan yang dihadapi kakek Amin semakin berat. Tubuhnya yang sudah tua menjadi semakin sakit-sakitan. Ia tidak memiliki uang untuk berobat dan tidak ada yang datang mencarinya, meminta maaf, serta mengajaknya pulang. Harapan itu semakin pudar seiring waktu yang terus berjalan. Sementara itu, ia hanya bisa menunggu tanpa kepastian. Setelah berhari-hari berjalan tanpa arah, terbesit ide di benaknya untuk pergi ke hutan. Mungkin di sana ia bisa menemukan buah-buahan liar atau umbi-umbian yang bisa dimakan agar tidak perlu lagi mengais sisa makanan di tempat sampah. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, kakek Amin akhirnya berangkat ke hutan. Meski lelah, ia merasa ada harapan kecil untuk menemukan kedamaian di tempat yang jauh dari kebisingan dan hiruk-pikuk pedesaan. Setibanya di hutan, kakek Amin mulai mencari tempat yang agak terlindung dari hujan dan angin. Dengan peralatan seadanya dan tenaga yang tersisa, ia mulai membuat gubuk kecil dari ranting-ranting dan daun-daun yang ia temukan di sekitar. Gubuk itu mungkin tak layak disebut rumah, tetapi setidaknya bisa menjadi tempat baginya untuk berlindung dari dinginnya malam. Selama beberapa hari, ia berusaha bertahan hidup dengan memakan buah-buahan liar dan umbi yang ia gali dari tanah. Hanya suara hewan yang menemani kesunyiannya. Suatu hari, kakek Amin mendengar suara menggerit yang lemah. Mengikuti suara itu, ia menemukan seekor anak harimau putih yang kecil dan tampak terluka. Luka-luka di tubuhnya terlihat jelas dan tubuhnya lemah, tak berdaya. Di dekat anak harimau itu, tergeletak bangkai induknya yang tampak mati, mengenaskan, kemungkinan akibat diburu oleh manusia. Pemandangan itu membuat hati kakek Amin terenyuh. Seakan melihat dirinya sendiri dalam sosok anak harimau yang kehilangan induknya. Kakek Amin merasa tidak tega meninggalkannya. Dengan penuh hati-hati, kakek Amin menggendong anak harimau itu dan membawanya ke gubuknya. Ia merawat luka-luka anak harimau dengan segenap kemampuan yang ia miliki, hanya dengan peralatan sederhana yang ada di hutan. Kakek Amin memberi makan anak harimau itu sisa makanan yang ia miliki, dan si anak harimau seakan menemukan sosok pelindung baru di tengah hutan
yang luas dan sunyi. Kehadiran anak harimau putih itu memberi arti baru bagi hidup kakek Amin. Ia tidak lagi merasa kesepian karena kini memiliki teman yang selalu menemaninya, meski hanya seekor hewan. Setiap kali melihat anak harimau itu tertidur dengan damai di sampingnya, kakek Amin merasa ada kehangatan di hatinya yang selama ini beku. Ia merawat anak harimau itu dengan penuh kasih sayang, mengajarinya berburu dan menjaga. Walau hidup mereka sederhana dan penuh perjuangan, kakek Amin merasa lebih tenang karena tak lagi sendiri. Hari demi hari berlalu, dan anak harimau putih yang dulu kecil dan lemah itu tumbuh dengan pesat. Tubuhnya semakin besar, lebih besar dari harimau pada umumnya. Bahkan, ukurannya mulai melampaui harimau terbesar yang pernah dibayangkan kakek Amin. Bulu putihnya berkilau dan matanya yang berwarna biru tajam memberikan kesan magis seakan ia adalah makhluk dari dunia lain. Kakek Amin menamai harimau putih itu Tegar dan hubungan mereka menjadi semakin dekat. Harimau putih itu menjadi pendengar kakek Amin dan kakek Amin menjadi teman setia harimau itu. Suatu hari, kakek Amin sampai menceritakan kisah hidupnya yang penuh pahit kepada harimau putih. Dengan suara pelan, ia menceritakan bagaimana anak-anaknya tega mengusirnya dan meninggalkannya begitu saja demi harta warisan. Harimau putih mendengarkan dengan seksama. Matanya yang besar mencerminkan kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Bagi harimau itu, kakek Amin segalanya. Dialah yang merawat dan menyayanginya dengan penuh kasih, memberinya kehidupan dan kehangatan yang tak pernah ia rasakan dari dunia luar. Rendah hati dan kekuatan harimau putih membuat kakek Amin merasa lebih aman dan bahagia. Ia mulai merasakan bahwa harimau itu tak hanya hadir sebagai teman, tetapi juga pelindung yang menjaga sisa hidupnya. Malam demi malam, kakek Amin berbicara pada harimau putih itu, berbagi cerita tentang masa lalunya, tentang anak-anaknya yang telah meninggalkannya, dan tentang istrinya yang ia cintai. Harimau itu mendengarkan dengan penuh perhatian, seakan mengerti setiap kata yang diucapkan oleh kakek Amin. Di hutan itu, mereka menemukan kedamaian yang sangat hangat, sesuatu yang kakek Amin sudah lama cari sejak terusir dari rumahnya. Namun, suatu hari, kesehatan kakek Amin memburuk. Tubuhnya yang sudah rentas semakin lemah, dan ia tidak mampu lagi mencari makanan. Harimau putih yang selalu menjaganya merasa prihatin. Dengan hati-hati, harimau putih memutuskan untuk meninggalkan kakek Amin di dalam gubuk dan beranjak menuju desa terdekat untuk mencari bantuan. Ia berjalan dengan mantap, meninggalkan hutan yang telah menjadi tempat perlindungannya selama ini. Ketika mendekati desa, harimau putih menarik perhatian warga. Mereka ketakutan melihat harimau sebesar itu, tetapi ada pula yang mematung tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Harimau putih mencoba untuk tidak menunjukkan agresi, meski tubuhnya yang besar membuat orang semakin ketakutan. Namun, beberapa warga yang memiliki hati nurani mulai menyadari bahwa harimau ini tampaknya tidak datang untuk melukai mereka. Dengan sorot mata lembut, harimau putih seakan berusaha berkomunikasi, seakan ingin mengatakan sesuatu kepada mereka. Sayangnya, ancaman dari para pemburu mendekat. Mereka telah menyiapkan perangkap di sekitar desa untuk menangkap harimau putih hidup-hidup. Harimau putih yang tak tahu menahu tentang ancaman para pemburu terus berjalan menuju rumah-rumah desa, mencari manusia yang mungkin bisa membantunya menyelamatkan kakek Amin. Ia mencoba untuk tidak menunjukkan agresi, meski tubuhnya yang besar membuat orang semakin ketakutan. Namun, beberapa warga yang memiliki hati nurani mulai menyadari bahwa harimau ini tampaknya tidak datang untuk melukai mereka. Dengan sorot mata lembut, harimau putih seakan berusaha berkomunikasi, seakan ingin mengatakan sesuatu kepada mereka. Akhirnya, harimau putih mendapatkan bantuan dari seorang penduduk desa yang baik hati. Penduduk itu seorang tabib tua yang bijaksana,
tersentuh oleh keberanian dan kesetiaan harimau putih ini. Tanpa bertanya banyak, tabib itu memberikan ramuan obat yang ia yakini dapat membantu kakek Amin. Dengan hati-hati, harimau putih menggigit botol kecil berisi obat tersebut dan segera kembali ke hutan berlari secepat mungkin untuk mengobati sahabatnya. Setibanya di gubuk kecil, ia meneteskan obat tersebut pada bibir kakek Amin yang lemah. Dengan perlahan, kesehatan kakek Amin mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Meski tubuhnya masih lemah dan belum pulih sepenuhnya, harimau putih setia menjaga sampingnya berharap obat akan menjadi penyembuh bagi kakek Amin yang sudah tua. Di tengah keheningan hutan, kakek Amin merasa tenang. Ia tahu bahwa harimau putih selalu ada di sisinya, memberikan kehangatan dan perlindungan. Namun, suatu malam, kakek Amin merasa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia merasa bahwa mereka sedang diawasi. Harimau putih mendekati kakek Amin yang tengah berbaring dan dengan lembut membangunkannya. Matanya penuh kekhawatiran. Awalnya, kakek Amin merasa bingung melihat sahabatnya begitu gelisah. Namun, firasatnya mengatakan bahwa ia harus mengikuti harimau putih tanpa banyak bertanya. Ia pun berjalan bersama harimau putih meninggalkan gubuk kecil mereka yang selama ini menjadi tempat perlindungan. Tanpa sadar, mereka mendekati para pemburu yang sedang mengintai mereka. Kakek Amin teringat cerita-cerita tentang pemburu yang mencari kulit harimau putih dengan harga yang sangat mahal di pasar gelap. Namun, ada sesuatu yang ganjil di sana. Di antara jejak kaki itu, ia melihat potongan kain yang dikenalnya, sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Potongan kain itu adalah milik salah satu anaknya. Dengan hati yang tersayat, ia menyadari bahwa para pemburu yang berusaha menangkap harimau putih tak lain adalah anak-anaknya sendiri. Anak yang dulu ia besarkan dengan penuh kasih kini telah berubah menjadi serigala yang serakah dan kejam. Kakek Amin terdiam dalam kenyataan pahit bahwa darah dagingnya sendiri telah berubah menjadi musuh. Harimau putih yang ada di sampingnya seolah mengerti kesedihan kakek Amin. Ia mendekatkan tubuh besarnya pada kakek Amin, memberikan kehangatan dan perlindungan dalam keheningan hutan yang terasa semakin dingin dan sunyi. Dengan naluri kuat untuk melindungi kakek Amin, harimau putih memutuskan untuk membawa sahabatnya ke tempat yang lebih tersembunyi, jauh di dalam hutan. Mereka berjalan berjam-jam, melintasi sungai kecil dan bukit-bukit yang curam. Harimau putih yang kuat dan sigap memimpin jalan, sesekali menoleh untuk memastikan kakek Amin tidak tertinggal di belakang. Meski lelah, kakek Amin mengikuti langkah-langkah sahabatnya dengan rasa percaya, yakin bahwa harimau putih tahu tempat yang aman. Ketika matahari mulai condong ke barat, mereka akhirnya tiba di sebuah gua yang tersembunyi di balik rimbunan pepohonan. Gua itu tampak luas dan nyaman, seakan-akan pernah menjadi tempat berlindung bagi hewan besar lain yang pernah hidup di sana. Saat mereka masuk ke dalam gua, harimau putih segera mengitari ruangan, memeriksa setiap sudutnya dengan waspada, memastikan tidak ada ancaman. Setelah yakin bahwa tempat itu aman, ia mulai mengatur area tidur untuk kakek Amin, mengumpulkan ranting-ranting lembut dan daun kering untuk dijadikan alas tidur. Harimau putih bahkan membersihkan bagian dalam gua dari batu-batu tajam, menciptakan tempat perlindungan yang nyaman bagi kakek Amin. Namun, suatu hari ketika harimau putih sedang jauh dari gua untuk mencari makanan, kakek Amin merasa lemah dan tidak sanggup lagi bergerak. Ia tahu bahwa akhir hidupnya sudah dekat. Dengan hati yang tenang, ia menghembuskan napas terakhirnya dan meninggal dunia di dalam gua yang telah menjadi tempat perlindungannya. Ketika harimau putih kembali ke gua, ia menemukan sosok kakek Amin yang telah tiada. Dengan hati yang hancur,
harimau putih menggali kuburan kecil di dekat gua dan menguburkan kakek Amin dengan penuh hormat. Ia berdiri di samping makam sederhana itu, memberikan penghormatan terakhir kepada sahabatnya yang telah memberinya kehidupan dan kehangatan. Begitulah persahabatan kakek Amin bersama harimau putih. Tetapi kisah ini menjadi legenda yang akan diceritakan turun-temurun di desa tersebut. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton kisah ini sampai selesai.